Episode 1, Bola Adalah Teman. Langit biru cerah menaungi kota Nankatsu, sebuah kota kecil di Jepang yang tampak biasa saja di permukaan, namun menyimpan banyak harapan di lapangan hijau tempat anak-anak bermain sepak bola. Di sanalah kisah legendaris ini dimulai, kisah seorang anak kecil yang menjadikan bola sebagai sahabat sejatinya, dan memiliki mimpi yang menjulang tinggi menjadi pemain sepak bola terbaik di dunia. Cerita dibuka dengan sebuah kilas balik dramatis, memperlihatkan seorang balita bernama Tsubasa Ozora yang hampir menjadi korban kecelakaan lalu lintas. Sebuah truk besar meluncur kencang di jalan saat Tsubasa mengejar bolanya. Namun, seolah keajaiban terjadi, bola sepak yang digenggamnya memantulkan tubuh mungilnya dan menyelamatkan nyawanya dari kecelakaan fatal itu. Sejak saat itu, sang ibu berkata bahwa bola telah menyelamatkan hidup Tsubasa, dan sejak itu pula, bola menjadi teman setia Tsubasa, bukan hanya benda mati, melainkan sahabat yang tak pernah meninggalkannya. Tahun demi tahun berlalu, dan kini Tsubasa telah tumbuh menjadi anak SD yang penuh semangat. Bersama ibunya, ia pindah ke kota Nankatsu, meninggalkan kampung lamanya demi mengejar mimpinya menjadi pesepak bola hebat. Ayahnya, seorang kapten kapal, sering berlayar ke luar negeri, sehingga Tsubasa tumbuh dengan ibunya yang selalu mendukung setiap langkahnya. Setibanya di Nankatsu, Tsubasa langsung mencari lapangan sepak bola. Disinilah ia bertemu dengan anak-anak lokal yang sedang bermain. Salah satu hal pertama yang menarik perhatian Tsubasa adalah kabar tentang Genzo Wakabayashi, penjaga gawang legendaris dari SD Sutetsu yang terkenal dengan kemampuan luar biasa. Dikatakan bahwa tidak ada satupun anak di Nankatsu yang bisa mencetak gol ke gawangnya. Genzo bahkan membuat pengumuman terbuka, siapapun yang bisa mencetak gol darinya, akan ia akui sebagai lawan yang sepadan. Tsubasa pun langsung tertarik, bukan untuk membuktikan siapa yang terbaik, melainkan karena semangat dan kecintaannya pada sepak bola membawanya pada tantangan itu secara alami. Ia ingin bermain, menunjukkan kemampuannya, dan mencari teman-teman baru yang memiliki semangat yang sama. Dalam perjalanannya, Tsubasa bertemu dengan Ryo Ishizaki, seorang anak lokal yang agak sembrono namun setia kawan. Awalnya Ryo memandang rendah Tsubasa karena tidak tahu siapa dia, tapi ia terkejut ketika melihat Tsubasa dengan mudah menggiring bola dan melewatinya seperti angin. Pertemanan pun mulai terjalin, dan Ryo mulai menyadari bahwa Tsubasa bukan anak biasa. Di episode ini pula, kita diperkenalkan pada beberapa karakter penting lain, seperti Sanae Nakazawa, yang kemudian dikenal sebagai Anego, ketua tim supporter yang keras kepala namun perhatian, serta guru olahraga dan pelatih yang mulai memperhatikan bakat alami Tsubasa. Menjelang akhir episode, ketegangan meningkat saat Tsubasa menyampaikan keinginannya untuk menantang Wakabayashi. Ia mendatangi SD Sutetsu, dan dalam suasana yang hampir seperti pertarungan besar, Tsubasa menunjukkan teknik mengontrol bola yang mengagumkan, membuat semua orang tercengang. Pertemuan pertama antara Tsubasa Ozora dan Genzo Wakabayashi menjadi momen yang tak terlupakan, bukan hanya bagi mereka berdua, tapi juga bagi semua yang menyaksikannya. Meskipun episode ini belum memperlihatkan pertandingan penuh, namun aura rivalitas dan rasa hormat mulai tumbuh. Keduanya memiliki semangat yang sama, kecintaan tanpa batas pada sepak bola. Episode 2, Duel di Lapangan Sekolah. Mentari pagi bersinar cerah di kota Nankatsu. Suasana tampak seperti biasa, namun bagi para anak-anak SD yang mencintai sepak bola, hari itu terasa berbeda. Desas-desus tentang anak baru bernama Tsubasa Ozora yang berani menantang Genzo Wakabayashi, penjaga gawang terhebat dari SD Sutetsu, telah menyebar ke seluruh penjuru kota. Anak-anak bersemangat, penasaran akan hasil dari pertemuan dua calon legenda muda itu. Episode ini dibuka dengan gambaran semangat membara dari Tsubasa, yang semakin mantap ingin menguji kemampuannya melawan Genzo. Ia yakin bahwa bakat bukan satu-satunya penentu dalam sepak bola, tapi tekad dan cinta pada permainan itulah yang membuat perbedaan. Tsubasa yang baru pindah ke Nankatsu tak butuh waktu lama untuk menyatu dengan atmosfer kota itu, terutama lapangan sepak bolanya yang menjadi tempat ia menunjukkan siapa dirinya. Setelah pertemuan singkat mereka di akhir episode sebelumnya, Genzo Wakabayashi awalnya meremehkan Tsubasa. Baginya, anak-anak di kota ini tak lebih dari lawan-lawan kecil yang mudah dihadapi. Namun ketika Tsubasa menantangnya secara langsung dan menunjukkan teknik kontrol bola yang luar biasa, Genzo mulai menyadari bahwa lawannya kali ini bukan anak biasa. Pertandingan kecil antara keduanya pun digelar, dengan lapangan SD Sutetsu sebagai saksinya. Anak-anak berkumpul,
membentuk lingkaran besar di sekeliling lapangan, menciptakan atmosfer seperti final turnamen nasional. Mereka ingin melihat, benarkah anak baru itu bisa menembus pertahanan, tembok manusia, bernama Wakabayashi. Dalam duel ini, Tsubasa diberikan 3 kesempatan untuk mencetak gol. Genzo berdiri di depan gawang, percaya diri namun penuh fokus. Sementara Tsubasa, dengan sorot mata yang tenang namun tajam, siap mengambil tantangan dengan sepenuh hati. Tendangan pertama Tsubasa meluncur kencang ke arah kiri gawang, namun dengan refleks yang luar biasa, Genzo menangkap bola itu dengan mudah. Sorakan penonton menggelegar, sebagian mencemooh, sebagian kagum. Namun Tsubasa tidak tergoyahkan. Tendangan kedua meluncur lebih strategis, mengincar pojok atas kanan gawang. Wakabayashi kembali berhasil menghalaunya, kali ini dengan lompatan akrobatik yang membuat semua anak terkesima. Namun Tsubasa tidak putus asa, wajahnya tetap tenang, tubuhnya penuh konsentrasi. Tendangan ketiga adalah penentu. Tsubasa mengatur langkahnya, menatap bola dengan penuh perasaan. Dalam benaknya, ia teringat semua momen bersama bola, bagaimana bola menemaninya sejak kecil, bagaimana ia berlatih tanpa kenal lelah, dan bagaimana ia ingin menjadi pemain terbaik dunia. Tendangannya kali ini bukan sekadar tendangan, melainkan ungkapan cinta dan tekad yang mengalir dari hatinya ke kaki, lalu ke bola. Bola melesat cepat, memantul ke tanah sekali, membuat arah lajunya berubah dengan tiba-tiba. Genzo sempat melompat, namun bola itu menipu arah dan akhirnya masuk ke gawang. Sorak-sorai meledak di seluruh lapangan. Anak-anak berteriak, tak percaya bahwa ada yang berhasil mencetak gol ke gawang Wakabayashi. Namun alih-alih marah atau merasa kalah, Genzo tersenyum. Untuk pertama kalinya, ia menemukan lawan yang sepadan, seseorang yang bukan hanya punya bakat, tapi juga hati untuk sepak bola. Dengan penuh rasa hormat, Genzo mengulurkan tangan dan mengakui kemampuan Tsubasa. Pertemuan ini menjadi awal dari rivalitas dan persahabatan yang kelak akan melegenda. Di sisi lain, Ryo Ishizaki dan anak-anak lainnya dari SD Nankatsu mulai berkumpul mendukung Tsubasa. Mereka ingin membentuk tim yang bisa menghadapi tim Sutetsu dalam pertandingan resmi. Semangat mulai berkobar, dan meskipun Nankatsu bukan sekolah dengan tim terbaik, mereka kini punya harapan. Harapan itu bernama Tsubasa Ozora. Episode 3, Pertandingan Persahabatan yang Menentukan. Mentari pagi perlahan menyinari langit Fujisawa, menggantikan kabut tipis yang menggantung di atas lapangan sepak bola sekolah dasar Nankatsu. Hari itu bukan hari biasa, hari itu adalah hari yang akan menjadi awal dari banyak kisah, hari di mana semangat muda diuji oleh impian yang lebih besar dari sekadar mencetak gol. Tsubasa Ozora, bocah ajaib yang baru pindah dari kota Nankai, berdiri di tengah lapangan dengan mata bersinar. Bola sepak adalah sahabatnya sejak kecil, lebih dari sekadar hobi, bola adalah bagian dari jiwanya. Ia mengingat masa kecilnya, saat kecelakaan truk nyaris merenggut nyawanya, dan bola lah yang menyelamatkan. Sejak itu, Tsubasa selalu percaya bahwa selama ada bola di kakinya, tak ada yang tak mungkin. Di sisi lain lapangan, Genzo Wakabayashi, kiper legendaris dari SD Sutetsu, menatap Tsubasa dengan tatapan dingin namun penasaran. Genzo dikenal sebagai anak ajaib penjaga gawang, tak terkalahkan, seolah-olah gawang adalah tembok tak tembus ketika ia berdiri di depannya. Ia memiliki keyakinan mutlak bahwa tak ada satupun anak seusianya yang mampu mencetak gol ke gawangnya. Tapi di balik arogansi itu, ada rasa haus akan tantangan. Ketegangan mulai terasa. Berita tentang pertandingan persahabatan antara SD Nankatsu dan SD Sutetsu telah menyebar luas. Anak-anak dari berbagai sekolah berkerumun di pinggir lapangan, ingin menyaksikan pertemuan antara dua bintang muda yang mulai bersinar, Tsubasa si penyerang berbakat dan Genzo si kiper tak terkalahkan. Di bangku penonton, Roberto Hongo memperhatikan dengan cermat. Mantan pemain tim nasional Brasil yang kini tinggal bersama keluarga Ozora, Roberto melihat dalam diri Tsubasa potensi besar, sesuatu yang bahkan mungkin bisa mengguncang dunia sepak bola di masa depan. Tapi lebih dari itu, ia ingin membimbing Tsubasa, bukan hanya sebagai pelatih, tapi sebagai sosok ayah dan pelindung mimpi. Pertandingan dimulai. Sejak peluit pertama ditiup, intensitas langsung terasa. Sutetsu dengan koordinasi rapat dan teknik yang rapi mendominasi penguasaan bola. Nankatsu, meski tertinggal dalam pengalaman dan kekompakan, menunjukkan semangat yang tak kalah membara. Tsubasa, meski baru bergabung, menjadi pusat perhatian.
Setiap sentuhan bolanya menampilkan keanggunan dan ketepatan yang luar biasa. Ia menari di atas rumput lapangan seperti angin, ringan namun kuat. Lalu, datanglah momen itu. Tsubasa menggiring bola dari tengah lapangan. 1 lawan 2, lalu 3 pemain Sutetsu mencoba menghadang, tapi gerakannya terlalu lincah, terlalu cepat. Penonton terdiam saat ia menembus barisan pertahanan dan tinggal berhadapan dengan Genzo. Keduanya saling menatap. Dalam detik-detik singkat itu, waktu seakan berhenti. Genzo bersiap, tubuhnya menegang, matanya membaca setiap gerakan Tsubasa. Tsubasa melompat, tendangan salto yang menakjubkan. Bola melesat di udara, memutar dengan kecepatan luar biasa menuju pojok atas gawang. Genzo melompat, tangannya menjulur sejauh yang ia bisa. Plak, bola tertahan di ujung jari Genzo. Ia mendarat dengan keras di tanah, memeluk bola erat-erat. Suara decak kagum dan sorakan meledak di sekitar lapangan. Tsubasa gagal mencetak gol, tapi semua orang tahu, itu adalah duel sejati. Bahkan Genzo, untuk pertama kalinya, berkeringat dingin. Pertandingan berakhir imbang. Tak ada pemenang, tapi semua anak yang hadir hari itu tahu bahwa mereka baru saja menyaksikan awal dari sebuah legenda. Usai pertandingan, Genzo menghampiri Tsubasa. Tak ada kata-kata sombong, hanya senyum kecil dan ucapan singkat, "Kau hebat." "Tapi aku belum kalah." Tsubasa membalas dengan tawa ringan, "Aku akan mencetak gol lain kali." Matahari mulai tenggelam, mewarnai langit dengan rona jingga yang hangat. Angin sore berhembus membawa suara tawa dan semangat anak-anak. Di sisi lapangan, Roberto tersenyum bangga. Ia tahu, ini baru permulaan. Di depan sana, jalan panjang menanti Tsubasa. Tapi ia juga tahu, selama Tsubasa bermain dengan hati, tak ada batas bagi impian. Episode 4, lahirnya tim sepak bola Nankatsu. Mentari pagi kembali menembus tirai kabut di kota Nankatsu. Hembusan angin yang lembut, menyentuh pucuk daun pohon sakura, menyapa hari baru yang akan menjadi saksi langkah pertama sebuah tim yang kelak akan menorehkan sejarah. Di balik ketenangan pagi itu, semangat yang membara mulai tumbuh di hati seorang anak laki-laki yang tak pernah lepas dari bola sepak, Tsubasa Ozora. Masih lelah seusai pertandingan persahabatan melawan SD Sutetsu, Tsubasa justru terlihat semakin bersemangat. Meskipun gagal mencetak gol ke gawang Wakabayashi, ia justru merasa terpacu. "Jika aku belum bisa melakukannya hari ini, maka aku akan terus berlatih sampai bisa," tekad itu mengakar kuat dalam hatinya. Kekalahan bukan akhir, tetapi panggilan untuk tumbuh. Di sisi lain, Wakabayashi diam-diam terkesan. Ia belum pernah bertemu seseorang seperti Tsubasa, seorang pemain muda yang begitu ulet, berani, dan penuh gairah. Ia mulai menyadari bahwa sepak bola bukan hanya tentang keahlian individu, tapi juga tentang semangat, kerja sama, dan kekuatan tekad. Keesokan harinya, di ruang guru SD Nankatsu, para guru dan kepala sekolah berdiskusi hangat. Pertandingan persahabatan kemarin telah menarik perhatian banyak pihak. Tidak hanya para siswa, tetapi juga orang tua dan masyarakat sekitar yang mulai kembali menaruh harapan pada sepak bola sekolah. Kepala sekolah, yang biasanya kaku, tersenyum dan berkata, "Mungkin sudah waktunya kita membentuk tim sepak bola yang sesungguhnya." Dan begitulah, benih itu pun ditanam. Tsubasa tak menyia-nyiakan kesempatan. Bersama teman-teman barunya, Ryo Ishizaki yang penuh semangat meski sering ceroboh, Teppei Kisugi yang gesit, dan Masao Tachibana yang cerdas, ia mulai menggalang anak-anak lain untuk ikut membentuk tim. Mereka mulai berlatih di lapangan terbuka, menggunakan bola usang, dengan gawang dari kayu dan sepatu yang berbeda-beda. Tapi semangat mereka menyatu dalam satu tujuan, membentuk tim sepak bola SD Nankatsu yang kuat. Latihan pertama tidak mudah. Banyak di antara mereka belum pernah bermain dalam tim yang terorganisasi. Ada yang tidak mengerti strategi, ada yang gampang lelah, dan ada pula yang saling menyalahkan saat terjadi kesalahan. Namun Tsubasa, dengan ketenangannya, menjadi pusat dari semuanya. Ia tidak pernah menyalahkan, ia justru membantu, memberi semangat, dan menunjukkan dengan teladan. Di sela-sela latihan, Roberto Hongo mulai mengambil peran sebagai pelatih tidak resmi. Ia menyusun latihan dasar, mengoper bola dengan akurat, mengatur formasi, melatih kekompakan. Ia memperkenalkan pentingnya komunikasi di lapangan. Sepak bola bukan hanya tentang siapa yang bisa mencetak gol, tapi tentang bagaimana kalian saling mendukung satu sama lain, kata Roberto suatu sore sambil menggambar strategi di tanah. Hari demi hari,
perlahan tim itu mulai menunjukkan perkembangan. Tawa dan semangat mengisi lapangan setiap sore. Anak-anak yang awalnya canggung kini mulai memahami peran mereka. Mereka belajar kapan harus menyerang, kapan harus bertahan, dan yang paling penting, mereka mulai percaya satu sama lain. Namun, tidak semua mendukung. Beberapa siswa dan guru dari SD lain menganggap Nankatsu hanya tim amatir. Mana mungkin mereka bisa menandingi Sutetsu? Ejek salah satu siswa, dan rumor itu sampai ke telinga Wakabayashi. Tapi alih-alih mengejek balik, Tsubasa justru menyambut dengan senyum. Biarkan mereka meremehkan, kita akan buktikan dengan kerja keras. Maka, tantangan pun datang. Sekolah menyusun rencana mengadakan turnamen antar sekolah dasar. Ini akan menjadi ajang resmi pertama bagi SD Nankatsu yang baru saja membentuk timnya. Semua tim akan bertanding, termasuk Sutetsu yang menjadi favorit juara. Ini bukan sekadar pertandingan, tapi medan pembuktian. Menjelang pertandingan, atmosfer Nankatsu berubah. Lapangan menjadi lebih hidup, latihan makin serius, dan para siswa lain mulai ikut mendukung. Spanduk, sorakan, bahkan orang tua murid mulai berdatangan menyaksikan latihan. Kepala sekolah yang biasanya sibuk di ruang kerjanya kini sering berdiri di pinggir lapangan, mengangguk puas. Tsubasa tidak lagi sekadar pemain hebat. Ia mulai dilihat sebagai kapten alami. Tanpa harus menyombongkan diri, anak-anak lain menaruh kepercayaan padanya. Ia menjadi poros yang menyatukan segalanya. Di malam menjelang pertandingan pertama turnamen, Tsubasa duduk di beranda rumah, ditemani Roberto. Mereka memandangi langit yang dipenuhi bintang. "Apa kamu gugup, Tsubasa?" tanya Roberto sambil menyeruput teh hangat. Tsubasa menatap bola yang berada di pangkuannya. Sedikit, tapi juga bersemangat. Ini adalah awal. Aku ingin menunjukkan bahwa kami bisa. Bukan hanya aku, tapi seluruh tim. Roberto menepuk pundaknya. Kau punya sesuatu yang tak dimiliki semua pemain, Tsubasa. Kau punya hati yang mencintai permainan ini. Dan itu lebih penting dari segalanya. Langit malam Nankatsu menjadi saksi. Di balik gemerlap bintang dan keheningan angin malam, sebuah tim baru lahir. Bukan tim yang sempurna, bukan pula tim yang diunggulkan, tapi tim yang punya impian, semangat, dan persahabatan sebagai pondasinya. Dan di sana, di tengah semuanya, berdiri Tsubasa Ozora, anak yang ditakdirkan untuk menendang bola melampaui batas-batas langit. Episode 5, Pertandingan Pertama, Awal Sebuah Perjalanan. Pagi itu, langit di Nankatsu dipenuhi oleh awan tipis yang menggantung seperti selimut lembut. Matahari belum menampakkan sinarnya sepenuhnya, namun antusiasme di lapangan sekolah sudah membara. Sorak-sorai mulai terdengar, bukan dari stadion megah atau siaran televisi, melainkan dari anak-anak SD yang berkumpul dengan semangat membara. Sebuah turnamen antar sekolah dasar resmi dimulai. Dan bagi SD Nankatsu, ini adalah hari yang ditunggu-tunggu. Hari pertandingan pertama tim sepak bola yang baru saja dibentuk. Tsubasa Ozora bangun lebih awal dari biasanya. Ia mengikat tali sepatunya dengan tangan yang sedikit gemetar, bukan karena takut, tapi karena gairah yang tak tertahankan. Di meja makan, ibunya menyuguhkan sarapan sambil tersenyum lembut, sementara sang ayah, yang bekerja sebagai pelaut dan saat itu sedang berada di laut, menjadi bayangan dalam pikirannya. Aku akan membuat ayah bangga, bisiknya dalam hati sambil menatap bola sepak yang selalu menemaninya sejak kecil. Sementara itu, di lapangan sekolah, tim Nankatsu berkumpul dalam balutan seragam biru putih sederhana. Meski pakaian mereka tidak semewah tim Sutetsu, dan perlengkapan mereka masih seadanya, semangat mereka tidak bisa diragukan. Ishizaki, dengan kepala bandage setelah benturan saat latihan, berteriak lantang, "Hari ini kita tunjukkan siapa kita." Peluit tanda pertandingan pertama pun ditiup. Lawan mereka adalah SD Otomo, tim yang sudah cukup berpengalaman dan memiliki reputasi sebagai tim dengan pertahanan solid. Dari awal laga, tekanan datang bertubi-tubi. SD Nankatsu yang masih belajar bekerja sama mulai kewalahan. Beberapa operan salah arah, komunikasi belum sinkron, dan koordinasi pertahanan masih rapuh. Di menit ke-8, Otomo berhasil mencetak gol pertama setelah memanfaatkan kesalahan lini belakang. Suasana menjadi tegang. Beberapa pemain mulai panik. Ishizaki sempat memukul tanah kesal. Tapi di tengah kekacauan, Tsubasa tetap tenang. Ia mengumpulkan rekan-rekannya, membentuk lingkaran kecil di tengah lapangan. "Jangan takut, kita memang belum lama bersama,
tapi kita sudah punya sesuatu yang lebih penting, kita percaya satu sama lain. Ingat latihan kita, kita bisa. Kata-kata itu seperti angin yang meniup bara api kecil dalam dada masing-masing pemain. Perlahan, mereka mulai bangkit. Tsubasa mengambil alih permainan. Ia turun ke tengah lapangan, membantu distribusi bola, dan memberi arahan. Bersama Kisugi dan Taki, ia mulai membangun pola serangan. Mereka tidak lagi hanya menggiring bola secara individu, tetapi mulai mengalirkan permainan sebagai satu kesatuan. Dan pada menit ke-15, datanglah momen yang dinanti. Ishizaki merebut bola dari lawan di tengah lapangan dan memberikan umpan panjang ke depan. Tsubasa yang sudah membaca arah bola melesat maju, melewati dua pemain bertahan dengan kecepatan luar biasa. Ia melambungkan bola, kemudian melompat tinggi, lebih tinggi dari siapapun di lapangan, dan melakukan tendangan salto khasnya. Dosh! Bola melesat ke sudut kiri atas gawang. Kiper Otomo tak mampu menjangkaunya. Gol! Skor imbang 1-1. Suasana pecah. Para penonton, termasuk siswa-siswa SD lain yang awalnya meragukan kemampuan tim Nankatsu, mulai bersorak. Teriakan, "Tsubasa! Tsubasa!" bergema di udara, membawa semangat baru ke seluruh tim. Peluit babak pertama dibunyikan. Di bangku cadangan, Roberto Hongo tersenyum bangga. Ia tahu bahwa lebih dari sekadar gol, Tsubasa telah menyalakan api semangat dalam tim yang baru tumbuh ini. Babak kedua dimulai dengan tempo yang lebih tinggi. SD Otomo tidak tinggal diam. Mereka mulai bermain agresif, mencoba mengunci pergerakan Tsubasa. Tapi disinilah kekompakan Nankatsu mulai terlihat. Ishizaki bertahan dengan gigih, bahkan rela menghadang bola dengan badannya. Kisugi dan Taki semakin padu di lini depan. Bahkan penjaga gawang mereka, Morisaki, mulai menunjukkan keberanian, meski refleksnya masih kurang cepat. Laga berjalan ketat hingga menit-menit akhir. Kedua tim saling serang, namun di menit ke-27, Nankatsu mendapatkan peluang emas. Tsubasa, setelah menerima umpan pendek dari Kisugi, berhadapan 1-1 dengan kiper. Semua penonton menahan napas, tapi alih-alih menembak langsung, Tsubasa melakukan sesuatu yang mengejutkan. Ia memberikan umpan silang ke arah Ishizaki yang datang dari sisi kanan. Ishizaki menendang dengan segenap tenaga. Blam! Bola bersarang di pojok bawah gawang. Gol! Nankatsu unggul 2-1. Ishizaki terdiam sesaat, lalu melompat kegirangan. "Aku mencetak gol!" teriaknya seperti anak kecil yang baru belajar naik sepeda. Rekan-rekannya memeluknya, dan di bangku penonton, beberapa orang tua mulai berdiri dan bertepuk tangan bangga. Pertandingan berakhir. SD Nankatsu menang di pertandingan pertamanya. Tidak ada piala yang diberikan hari itu. Tidak ada selebrasi besar, tapi bagi mereka, kemenangan itu adalah segalanya. Itu adalah simbol bahwa mimpi bisa diwujudkan, bahwa kerja keras dan kepercayaan tidak pernah sia-sia. Sore itu, di bawah langit yang perlahan berubah jingga, Tsubasa berdiri di tengah lapangan, bola di kakinya, dikelilingi oleh teman-temannya yang tertawa dan saling bercanda. Roberto Hongo menghampirinya dan berkata pelan, "Hari ini kau bukan hanya seorang pemain hebat. Hari ini, kau adalah pemimpin sejati." Dan jauh di tengah laut, sang ayah, Kapten Ozora, menatap matahari terbenam di cakrawala dan seakan tahu bahwa putranya sedang menapaki jalan yang luar biasa. Di hari itulah, SD Nankatsu tidak hanya menang dalam skor, mereka menang dalam semangat. Dan jalan panjang menuju kejuaraan nasional baru saja dimulai.